Jenazah pekerja migran Indonesia atau PMI asal Lampung Timur bernama Tri Maimunah tiba di kediamannya pada Jumat 21 Juli 2023 pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Jenazah disambut dengan salawat dan tangisan dari keluarga serta para pelayan. Tri Maimunah meninggal dunia saat bekerja di Taiwan. Dari pantauan Tribun Lampung di kediaman Tri, Dusun 3, Desa Tulung Pasik, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur pada pukul 7:22, masyarakat mulai berdatangan ke rumah duka. Sementara itu, kondisi rumah duka terlihat sudah mempersiapkan kedatangan jenazah. Jenazah dibawa dengan menggunakan mobil ambulans berwarna putih, bertuliskan Yayasan Kesumawardana dengan plat nomor B1618 VMR. Tangisan keluarga pun pecah ketika peti jenazah Tri Maimunah dibawa masuk dan dibuka di ruang tamu. Terlihat keluarga, khususnya ibu dan ayah Tri Maimunah, meneteskan air mata dengan tatapan ke arah peti jenazah anaknya. Mereka tak kuasa melihat sang anak yang sudah terbujur kaku. Ya, Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kasus kematian PMI asal Lampung Timur yang meninggal di Taiwan, kita sudah terhubung dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Kepala BP3MI, Bapak Wirawan Negara Harahap. Halo, selamat siang Pak Wirawan. Halo, selamat siang, Mbak. Ya, Pak Wirawan, terkait dengan kasus kematian atau meninggalnya PMI asal Lampung Timur di Taiwan ini, bagaimana Pak informasi awal dinyatakan meninggalnya korban ini, Pak? Baik, Mbak. Perlu kami informasikan bahwa pada tanggal 29 Juni lalu, kami mendapatkan informasi dari tim kami atau petugas kami yang ada di KDI Taiwan di Taipei, bahwa ada salah satu pekerja migran kita yang meninggal dunia, dan menurut hasil diagnosa rumah sakit di Taipei, almarhumah meninggal dikarenakan mengalami tumor otak. Demikian, Mbak, sehingga atas informasi tersebut kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di asal almarhumah pekerja migran Indonesia atas nama Ibu Tri Maimunah. Oke, baik. Lalu terkait dengan proses pemulangannya sendiri, apakah berjalan dengan lancar dan proses pemulangan dari korban ini merupakan tanggung jawab BP3MI kah atau ada tanggung jawab dari pihak lainnya? Dikarenakan kan seperti kita ketahui ternyata korban Tri Maimunah ini adalah PMI non prosedural. Begini, Mbak, sebagai informasi bahwa almarhumah telah berangkat bekerja ke negara tujuan Taiwan pada tahun 2018 dengan masa kerja selama 3 tahun sampai tahun 2021 melalui perusahaan yang tercatat resmi juga. Perusahaannya namanya sebentar, kami cek dulu ya. Mudah, Mas. Mohon ditunggu, Mbak. Mbak, melalui perusahaan yang namanya PT Muara Mas Global. Nah, sehingga dengan berakhirnya kontak pada tahun 2021, bahwa almarhumah bukan lagi menjadi tanggung jawab daripada perusahaan PT yang namanya Muara Mas Global, dikarenakan masa kontrak kerja telah berakhir dan almarhumah ini melakukan perpanjangan dengan agensi yang lain di luar daripada sepengetahuan PT perusahaan penempatan pekerja di Indonesia yang memberangkatkan di awal.
Sehingga memang semestinya almarhumah ini melaporkan terkait dengan perpanjangan kontraknya kepada perwakilan kami yang ada di KDEI Taiwan di Taipei, Mbak. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Wirawan sebelumnya. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalkan berbicara tentang PMI ya, atau pekerja migran Indonesia ini, banyak sekali pekerja migran yang ternyata bekerja di luar dengan menggunakan agensi yang tidak resmi atau non prosedural yang atau kita sering sebut ilegal. Nah, sebenarnya di Provinsi Lampung sendiri apakah ada data Pak terkait dengan jumlah PMI ilegal di Lampung? Kalau misalkan ada, berapa jumlahnya untuk saat ini? Menurut data yang berhasil kami himpun, pada tahun ini jumlah pekerja migran Indonesia yang diduga kuat akan diberangkatkan secara non prosedural itu di angka 27, Mbak. Memang kalau data ini tidak terlalu besar, dikarenakan memang kalau kita bandingkan dengan data yang ada di provinsi lain, maka Provinsi Lampung sebetulnya tidak terlalu besar ya Mbak angka hasil pencegahan yang berhasil dilakukan oleh baik kepolisian, baik itu Polda maupun Polres, bersinergi dengan kami BP3M Lampung, dan tentunya ini bukan berarti tidak ada bukan berarti jumlah kasus-kasus penempatan ilegal pekerja migran ini sedikit ya Mbak ya, karena memang ini juga mungkin saja masih banyak di luar sana yang belum terendus atau terlaporkan, sehingga memang ini butuh upaya-upaya yang bersifat kolaboratif antar lintas sektoral, baik para kami maupun juga Pemda setempat, bahkan juga dengan aparat penegak hukum, dan juga dengan berbagai pihak dari masyarakat maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM, Mbak. Oke, nah Pak Wirawan, ini kan memang kalau misalkan PMI ilegal atau non prosedural ini kan banyak sekali. Sebenarnya apa sih Pak yang biasanya menjadi penyebab para calon pekerja migran Indonesia ini yang akhirnya pergi dengan agensi-agensi yang membuat mereka ini menjadi PMI ilegal atau non prosedural gitu? Ya, secara umum kalau bicara faktor penyebab ya Mbak ya, ini bisa kita kategorikan ke dalam dua hal. Pertama, ada juga faktor pendorong dan juga faktor penarik, Mbak. Faktor pendorong ini kan sebetulnya kalau kita kaji lebih banyak dominan datang dari faktor misalnya kondisi ekonomi yang kita tahu juga ini didorong dengan terbatasnya lapangan pekerjaan. Kemudian juga faktor pendidikan yang minim juga ini juga turut menjadi kenapa kemudian penempatan ilegal pekerja migran ini akan selalu terjadi, Mbak. Dan memang ini tidak bisa kami lakukan secara sendiri tentunya. Baik BP3MI maupun kami BP2MI, kami membutuhkan sinergitas kolaborasi dengan berbagai instansi-instansi terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan juga termasuk dengan masyarakat secara umum. Kemudian faktor penarik ini kalau kita kaji ini datang dari negara tetangga, misalnya tingginya angka penghasilan yang diterima begitu ya. Kemudian juga angka permintaan yang datang dari pengguna juga cukup banyak,
sehingga memang ini berlaku hukum ekonomi, Mbak. Ketika ada permintaan, maka penawaran akan terjadi. Jadi ada semacam hukum ekonomi, dan tentu ini sekali lagi kami BP2MI kami perlu tegaskan, Mbak, kami mempunyai komitmen yang kuat untuk bisa memberantas atau mencegah penempatan ilegal pekerja migran ini secara tuntas gitu ya. Meskipun kami tahu kami sangat terbatas kewenangannya ya. Karena itu sudah menjadi amanat pimpinan kami, Pak Kepala BPDMI, Pak Bin Ramdhani, selalu menyampaikan kepada kami jajaran di daerah untuk selalu bersinergi, berkolaborasi dengan mitra kerja kami, sehingga kami bisa memastikan bahwa keberangkatan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri berangkat secara prosedural atau legal atau resmi yang sebagaimana diatur oleh peraturan undang-undang kita, Mbak, baik dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 maupun peraturan pemerintah dan turunannya, termasuk juga peraturan BPDMI. Baik Pak Wirawan, sebenarnya apa sih Pak yang membedakan antara atau ciri khas dari agensi yang biasanya mempekerjakan para calon pekerja migran ini ilegal? Apa ciri-ciri awalnya biasanya? Ini mungkin bisa menambahkan informasi tentunya bagi masyarakat untuk bisa lebih berhati-hati di kemudian hari. Baik, Mbak. Secara regulatif kami perlu menginformasikan kepada masyarakat secara luas, masyarakat umum, publik, bahwa untuk bisa dikatakan bekerja secara legal atau resmi, kita mengacu kepada Undang-Undang 18 tahun 2017, Mbak. Di dalam pasal 5 disebutkan ada 5 persyaratan untuk bisa menjadi pekerja migran Indonesia. Yang pertama, secara umur paling rendah 18 tahun, kemudian mempunyai kompetensi, yang kedua, yang ketiga sehat jasmani dan rohani, kemudian yang keempat terdaftar sebagai peserta jaminan sosial, dan yang kelima memiliki dokumen-dokumen lengkap, ya. Dokumen-dokumen lengkap apa yang dikatakan lengkap dan yang menjadi dokumen penempatan pekerja di Indonesia itu ada di pasal 13 disebutkan ada sebanyak 8 dokumen ya yang harus dimiliki untuk bisa menjadi pekerja migran Indonesia. Yang pertama, mempunyai surat keterangan izin dari orang tua atau wali atau suami atau istri yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Kemudian yang kedua, surat keterangan perkawinan. Manakala sudah berkeluarga, dilampirkan dengan buku nikah. Yang ketiga, memiliki kompetensi. Artinya ketika memiliki kompetensi, membuktikan dengan surat sertifikat kompetensi. Kemudian yang keempat, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani, ya. Kemudian yang keenam, mempunyai paspor, tentu itu karena ketika kita menyeberangi melintasi wilayah NKRI, maka kita membutuhkan identitas paspor. Kemudian yang berikutnya visa kerja. Jelas ini menjadi dokumen yang menjadi syarat mutlak karena dikatakan bekerja di luar negeri, maka harus ada dokumen yang membuktikan yang dibuktikan dengan visa kerja. Kemudian perjanjian kerja atau kontrak kerja antara calon pekerja migran dengan pengguna atau user di negara tujuan penempatan, dan terakhir mempunyai perjanjian penempatan, Mbak.
yaitu perjanjian antara calon pekerja migran ya dengan perusahaan yang menempatkannya di luar negeri sebagai Oke. pekerja migran Indonesia. Mm-mm. Baik, Demikian jadi secara mm-mm. secara persyaratan dokumen yang harus dimiliki Mbak untuk bisa dikatakan sebagai pekerja migran yang legal. Oke, jadi ada 8 persyaratan yang sudah disebutkan oleh Pak Betul, Wirawan tadi ya Pak. Nah, Pak betul Mbak. Wirawan, kira-kira sebenarnya bagaimana sih atau apa modus yang biasanya sering dilakukan oleh para agensi yang bisa dikatakan ilegal gitu untuk menarik masyarakat atau calon pekerja ini supaya bisa ikut agensi mereka untuk bisa bekerja ke luar negeri? Apa biasanya modus yang dilakukan? Modus yang sering kami temukan antara lain para calo atau sponsor ini bergerilya, bergerilya ke kantong-kantong ke desa-desa yang menjadi sumber pekerja migran, ya. Mereka langsung mendatangi ke keluarga dengan mengiming-imingi kemudahan-kemudahan dengan proses yang sangat cepat, gitu ya. Kemudian juga dengan gaji yang mungkin dikatakan boleh fantastis gitu ya, yang cukup Heeh. besar. Baik. Dan bahkan para calo atau sponsor ini juga memberikan atau meninggalkan sejumlah uang eh, dikatakan itu sebagai uang silaturahmi Pak, atau Oke. Mm-mm. uang tali asih ya yang Mm-mm. ditinggalkan oleh keluarga yang ini jumlahnya macam-macam. Yang ini juga sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh para calo atau sponsor ini untuk meyakinkan keluarga bahwa memang uh, 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 para calon atau korban ini akan diberangkatkan di negara tujuan yang memang resmi begitu Mbak. Oke. Dan sebetulnya nantinya uang yang telah diberikan kepada keluarga yang akan ditinggalkan ini juga akan menjadi beban. Uh, Jika bekerja maka akan dikurangi dari gajinya. Oh, baik, baik. Jadi memang Ya, banyak sekali modus yang dilakukan oleh para calo-calo ini ya untuk menarik minat para calon pekerja betul. migran. Betul. Oke, Namun boleh kami tambahkan sedikit baik untuk Pak. saat ini memang sudah mulai berkembang ya Mm-mm. modus-modus yang digunakan oleh para calo-calo atau sponsor yang kalau pimpinan kami menyebutkan orang-orang ini adalah penjahat-penjahat ya, penjahat-penjahat Iya, betul. Mm-mm. yang yang tidak berkemanusiaan karena mereka ini menjual orang gitu ya Iya, betul. dengan cara yang dengan cara yang sistematis karena mereka ini sindikat Mbak. Sindikat ini kan ada yang merekrut, ada yang juga mencari gitu ya, ada yang merekrut, ada yang menampung, ada juga yang yang mendistribusikan di Iya, negara jadi banyak tujuan perannya penempatan. ya ini ya Iya, Pak. banyak Mm-mm. perannya. Maksud kami tadi kami mau menyampaikan dengan adanya perkembangan teknologi saat ini mereka juga sudah menggunakan berbagai macam media-media sosial untuk menawarkan peluang-peluang kerja gitu ya yang notabene sebetulnya uh, peluang kerja ini tidak sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 Mbak. Oke, baik. Lalu tadi kan sudah dijelaskan juga nih Pak Wirawan oleh Pak Wirawan bahwasannya upaya yang bisa dilakukan oleh BP3MI tentunya tidak sendiri, harus berkolaborasi dengan pihak lainnya, baik dengan pemerintahan ataupun pihak lainnya untuk bisa mengurangi angka PMI ilegal khususnya di Provinsi Lampung. Lalu upaya Ya, apa lagi nih Pak yang bisa dilakukan oleh BP3MI untuk mengurangi PMI ilegal selain ya, kolaborasi yang tadi sudah ya, dijelaskan oleh Pak Wirawan? ya. Baik Mbak, bicara soal upaya yang bisa kami atau kita lakukan, yang pertama tentu kita perlu membangun komitmen untuk memperkuat pencegahan, Mbak. Baik. Pencegahan ini bentuk yang paling sederhana ya, bisa kita lakukan melalui sosialisasi, Mbak, atau penyebarluasan informasi ya, yang masif, yang sistematis, yang melibatkan semua unsur masyarakat maupun juga pemerintah pusat maupun daerah gitu ya,
sehingga memang masyarakat kita ini dapat teredukasi secara baik, Mbak. Karena memang kita juga tidak boleh menyalahkan masyarakat kita, Mbak. Karena memang bisa saja ya, atau sangat dimungkinkan memang masyarakat kita ini mereka ini kan korban ketidaktahuan gitu ya. Betul. Karena ketidaktahuan inilah yang kemudian perlu kita turun ke bawah ke masyarakat untuk memperbanyak sosialisasi atau diseminasi informasi, terutama yang menjadi basis atau kantong pekerja migran kita, Mbak. Ini penting. Nah, yang kedua, tentu juga selain daripada pencegahan, kita juga perlu membangun mindset yang sama, terutama dengan aparat penegak hukum, ya, dalam bentuk law enforcement, Mbak, atau penguatan penegakan hukum bagi pelaku-pelaku penempatan ilegal pekerja di Indonesia atau tindak pidana perdagangan orang ini, gitu ya, Mbak ya. Kami berharap sebetulnya ada satu efek jera yang itu nantinya bisa semacam cambuk pelaku lainnya, ya, dengan hukuman yang semaksimal mungkin lah gitu ya. Kami berharap ada hukuman yang semaksimal mungkin, ya, sehingga para pelaku-pelaku atau calo-calo ini mereka akan berpikir ulang ketika akan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada penempatan ilegal pekerja migran Indonesia atau Baik, Pak bahkan Wirawan. tindak pidana perdagangan orang. Demikian mungkin, Mbak. Baik, tadi sudah jelaskan terkait dengan upayanya juga nih ya Pak. Pertanyaan terakhir Pak untuk penutup wawancara kita pada hari ini. Terkait dengan peran BP3MI ini kan salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Sampai sejauh manakah peran BP3MI tersebut Pak? Batasannya mungkin bisa dikatakan seperti itu? Baik, Mbak. Kami kalau bicara batasan, kita mengacu kepada pasal 39 ya, Mbak, di mana di situ disebutkan ada 15 macam yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian di pasal 40 dijelaskan juga terdapat sebanyak 9 yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi, ya. Kemudian di pasal 41 kan sebanyak 11 yang menjadi tugas dan tanggung jawab daripada pemerintah kabupaten maupun kota. Dan di pasal 42 dijelaskan ada 5 macam tugas dan tanggung jawab daripada pemerintah desa, Mbak. Nah, sebetulnya secara regulatif sudah jelas nih, Mbak, pembagiannya nih. Siapa melakukan apa sudah jelas. Tinggal memang sinkronisasi, koordinasi ini memang harus selalu terus diperkuat gitu ya, sehingga karena urusan pekerjaan migran ini urusan yang memang membutuhkan banyak energi ya, yang melibatkan semua komponen hadir di situ, tidak hanya satu komponen saja ya, sehingga memang pelaksanaan pelindungan terhadap pekerja migran ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kami BP2MI atau BP3MI di Provinsi Lampung ya, tentu mempunyai kewajiban memberikan perlindungan baik sebelum berangkat gitu ya, ke negara tujuan penempatan maupun selama bekerja di negara tujuan penempatan, dan bahkan sampai kembali ke daerah asal setelah pulang dari penempatan dari negara tujuan penempatan karena sudah habis masa kontraknya misalnya begitu ya. Maka itu semua dalam proses tahapan ini kami bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan ini, Mbak. Jadi sebelum berangkat, selama bekerja di negara tujuan penempatan, dan sampai kembali ke daerah asal atau pasca penempatan, ya. Ini diatur dalam Undang-Undang 2017, Mbak, tentang perlindungan pekerja Indonesia. Nah, yang kedua juga dijelaskan bahwa
ada 3 aspek juga yang juga menjadi aspek perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah ya, termasuk kami P2MI kepada para pekerja migran kita dan bahkan termasuk kepada anggota keluarganya, Mbak. Baik. Yaitu aspek sosial, aspek hukum, dan aspek ekonomi, Mbak. Ya, kami ambil contoh misalnya aspek hukum ya. Aspek hukum ya, salah satu bentuknya adalah dengan memastikan bahwa negara tujuan penempatan itu sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Ya, kalau tidak punya perlindungan yang baik terhadap tenaga kerja asing, maka tidak bisa untuk dijadikan sebagai negara penempatan. Ya. Kemudian misalnya aspek sosial, ya kami hadir juga memberikan apa namanya rehabilitasi sosial misalnya. Oke, baik Pak Manakala Wirawan. pekerja migran kita ini mengalami masalah yang datang secara psikis misalnya, maka itu perlu ada upaya-upaya rehabilitasi sosial gitu ya. Kemudian contoh aspek ekonomi ya, setelah selesai bekerja dari negara tujuan penempatan, maka kami juga memberikan pelatihan kewirausahaan, Mbak, dalam rangka untuk menyiapkan keterampilannya sehingga bisa mempunyai dalam mengelola hasil yang didapatkan selama bekerja di luar negeri, Mbak. Karena Oke. kami pemerintah sekali lagi termasuk BP2MI, ya, kami ingin hanya cukup sekali saja bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran, untuk kemudian setelah kembali ke daerah asal, kami berharap tidak lagi bekerja ke luar negeri, tidak lagi berangkat dengan dengan harapan kami untuk bisa kami latih menjadi apa namanya wirausaha atau wirausahaan ya. Ya, Oke, begitu Mbak. Oke, baik Pak Wirawan. Memang banyak sekali ya peranan yang dilakukan oleh BP3MI untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran tentunya dari sebelum hingga pasca mereka berangkat ya. Betul. Baik Pak Wirawan, mungkin itu saja Pak wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas informasi dan juga waktunya Pak Wirawan. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sampai Selamat jumpa di lain sore. waktu Pak Wirawan. Yo. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan wawancara langsung bersama dengan Kepala BP3MI Pak Wirawan Negara Harahap terkait dengan kasus PMI yang ada di Provinsi Lampung.